Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, Bu Andri akan menjelaskan tentang PPh Pasal 21, kelanjutan dari kita bahas tentang kemarin siklus potong dan siklus pungut. Kemarin juga sudah dijelaskan tentang ada pihak pemotong dan ada juga pihak yang tidak boleh menjadi potong. Nah, kali ini Bu Andri akan menjelaskan tentang objek pajak dan bukan objek pajak. Kita yang pertama akan membahas dulu tentang objek pajak, PPh Pasal 21. Objek pemotongan PPh Pasal 21. Apa yang dimaksud dengan pemotongan PPh Pasal 21? Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dipotong PPh Pasal 21. Apa saja penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21? Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun yang tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur, berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur, yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kedelapan, penghasilan berupa jasa produksi, kantin, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Dan yang terakhir, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya adalah yang non. Jadi yang non objek PPh 21. Non pemotongan PPh Pasal 21. Apa saja yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21? Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus atau DIN profit. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia
yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan yang kelima, beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Jadi itu tadi tentang objek pajak PP pasal 21 dan bukan objek pajak PPh pasal 21. Untuk apa kita harus tahu itu? Bahwa kalau kita bicara tentang objek dan bukan objek, maka nanti tujuannya saat kita mengetahui apa yang menjadi penambah PPh pasal 21 dan apa yang dia menjadi penambah pendapatan tapi tidak diakui di dalam PPh 21. Nanti Bu Andri akan menjelaskan bagaimana cara menghitungnya. Demikian untuk pembelajaran tentang objek PPh pasal 21 dan bukan objek PPh pasal 21. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.